Halo semuanya, ketemu lagi sama channel YouTube-nya Pesona Audio di segmen Berto, berita otomotif by Pesona Audio. Di segmen kali ini, seperti biasa, gue bareng sama Zena. Oke, Lagi-lagi hari ini kita bikin videonya di luar dan di dalam mobil nih mas. ya. Tapi kayaknya ada yang beda nih mas. Hari ini kita mau kemana dan mau ngapain mas? Kebetulan hari ini kita ada project home service ya Ren ya. Wow. Jadi kita mau upgrade mobil customer itu di rumahnya Ren, karena kebetulan orangnya orang sibuk banget Ren. Bener. Jadi kita kasih fasilitas untuk kita kasih layanan untuk pemasangan di rumahnya. Oke, menarik mas. Ngomongin masalah layanan pasang di rumah, itu berarti every customer nih yang mungkin waktunya kepepet atau susah untuk bisa datang ke toko, Tuh. bisa mas pakai layanan home service ini mas? Selama areanya bisa terjangkau sih bisa-bisa aja sih. Boleh dong disepil mas areanya, biar Kita teman-teman. terima di daerah Jabodetabek sementara ini Ren. Tuh, catat ya teman-teman. Jadi para owner mobil yang pengen upgrade car entertainment, khususnya ada upgrade head unit ya mas ya, Ya. Daerah Jabodetabek, kalau nggak sempet datang ke toko atau waktunya mepet lah ya mas, sama jam kerja atau sama waktu rapat-rapat, itu bisa banget pakai layanan jasa home service Pesona Audio ya mas ya. Kita yang datengin rumahnya, Yes. bawa barangnya juga ya mas ya. Ya. Itu stepnya nanti tinggal book aja atau gimana mas? Mekanismenya biasanya kita booking dulu Ren. Booking Karena dulu. kan juga kebetulan di workshop kan kita juga ya, ada proyek mobil lain kan. Betul. Jadi kita harus luangin waktu siapin teknisi untuk pemasangan di rumah customer. Itu menarik banget. Oke, itu dia untuk layanan home service. Kebetulan di hari ini kita lagi ada proyek mobil Range Rover L322 tahun 2010 Ren. 2010. Ya. Itu tipenya apa tuh mas? L322. L322. Ya. Maksudnya ke variannya Vogue, Vogue, Vogue. Vogue dia masuknya. Range Rover L322 tahun 2010. 10. Oke, itu yang mau di-upgrade apanya nih mas? Kita nanti upgrade head unit Android Hmm? dengan layar 10,25 inch Hmm. serta kita juga ada penambahan kamera 360. Kamera 360 plus head unit Android. Ya. Oke. Jadi mobil tua menolak Ketinggalan zaman. Iya, Menolak betul. ketinggalan zaman. Oke, jadi itu teman-teman, itu aja. Nanti videonya kita lanjut pas nanti udah kita sampai ya mas ya. Kita kasih lihat kondisi before-nya, mungkin sedikit instalasi sama after instalasinya nanti mas. Ya, Boleh? kita nanti kasih pembuktian bahwa instalasi kita adalah plug and play ya. Wuh, itu dia. Jadi untuk pemasangan dimanapun jangan khawatir, selama ada Pesona Audio insya Allah bisa teratasi ya. Sip, oke mantap mas. Kita lanjutkan dulu perjalanannya karena hari ini hari Kamis cukup crowded jalanan nih ya. Langsung aja kita ke tempatnya. Waduh, Mas, kita udah sampai dan udah pindah di dalam mobil beda lagi aja nih, Mas. Iya, Sekarang berarti kita udah sampai nih, Mas. Ya sekarang kita di mobil yang lagi kita mau upgrade Ren. Oke. Mobil Land Rover Vogue L322 2010. Nah nanti kita akan upgrade head unitnya jadi sistem Android. Jadi buat teman-teman dulu, sorry ya Mas dipotong, buat yang belum tahu kondisi originalnya, mungkin kita kasih sedikit lihat dulu kondisi originalnya. Iya, before instalasi dari si mobil Range Rover tahun 2010 ini. Kayak gini. Lanjut. Oke Ren, nanti yang akan kita ganti adalah bagian sini Ren, head unitnya. Nanti kita juga tunjukkan pemasangannya plug and play, Yes. tanpa ada potong kabel, bahkan semua fitur originalnya tetap berfungsi, tetap terintegrasi seperti layaknya head unit yang lama. Siap. Berarti nanti kita step awalnya cek dulu ya Mas ya. Fitur-fitur original, kondisinya seperti apa. Ya betul. Baru nanti di-upgrade setelah itu ya Mas ya. Oke. Oke, langsung aja mungkin kita langsung masuk ke proses pemasangan instalasi. Boleh ya Mas? Boleh Ren, kadang ini kita pemasangan kamera 360 jadi butuh waktu yang agak lama Ren. Itu dia. Jadi kita harus sesegera mungkin kita kerjakan ya Ren. Langsung aja kita kalau kayak gitu teman-teman, langsung ke proses instalasinya. Tetap ikuti terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih. Mas, akhirnya nih Mas, Iya.
Setelah dari sekian lama nih, dari pagi nih, sekian lama menunggu baru selesai nih Mas. Dari terang sampai gelap ya Ren? Dari terang sampai gelap. Gimana Mas untuk hasil instalasi kali ini di mobil Range Rover? Bisa dijelasin dulu sedikit gak Mas? Oke, jadi memang mobil ini kan mobil agak lama ya Ren ya. Jadi Ya. kita waktu membongkarnya juga harus hati-hati dan teliti Ren. Setuju. Dari setiap pembongkaran part-part dan dashboard ini kan agak rumit ya. Betul. Jadi harus hati-hati, takutnya rentan, udah Betul. pecah gitu kan. Karena kita memang udah bidangnya, udah terbiasa mengerjakan mobil ini ya. Jadi kita udah bisa lah. Udah paham titik-titiknya ya Mas ya. Betul. Ya itu dia yang harus diperhatikan sebenarnya dari mobil-mobil tua ya Mas ya. Selain dari sistem instalasinya juga dari ke apa tadi Mas namanya yang rentan itu yang gampang pecah ya, dari Ya, dari komponen-komponen dashboard komponen-komponennya. ini. Betul, setuju. Oke, langsung aja Mas kita bahas ke head unitnya. Ini head unitnya Androidnya model apa dan ya ini Androidnya untuk model apa Mas namanya? Ini head unit Androidnya ukurannya jadi 10,25 inci. Mm-mm. Basicnya OS-nya sudah Android 12, RAM 8, ROM 128. Oke, ngomongin ke head unit Androidnya, kita nggak salfok atau kita nggak fokus ke spesifikasinya. Kita yang paling pertama dibahas itu adalah fitur originalnya Mas. Yes, betul. Range Rover tahun 2010 nggak sedikit fitur originalnya ya, center console dan lain-lainnya. Boleh dibahas Mas, sistem original yang bisa berfungsi kembali di mobil ini ketika upgrade apa aja. Yang pertama ini adalah sistem audionya udah Harman Kardon Ren. Woi, yes. Ya, jadi audio sistem originalnya tetap berfungsi dengan normal. Nah, di sini ada amplifier original, ada speakernya juga, ada 3-way, 2-way di belakangan, semua tetap berfungsi dengan normal. Oke, tadi sempat salfok nih Mas. Ya sorry, tadi sempat salfok Mas Zainal lagi mengoperasikan atau lagi tes running mode-mode berkendara nih. Surprisingly ternyata muncul di unitnya. Iya tentunya. Jadi fitur original seperti RPM, average bahan bakar semua tetap tampil di monitor Android ini Ren. Tentunya juga ada fitur 4x4 yang tetap berfungsi gitu. Nah, jadi itu dia. sistem originalnya nggak ada yang hilang, semuanya tetap terintegrasi dengan head unit Android dari JSL ini Ren. Nah itu dia yang menarik Mas. Sampai ke sistem berkendara loh muncul kayak unitnya tadi ya Mas. Saya sempat cek remote steer semua aman Mas. Tetap normal, nggak ada masalah, semua berfungsi dengan baik. Next adalah yang dibahas dari sistem. Tadi kan udah bahas ya Mas, instalasi rentan segala macam. Sekarang sedikit lebih detail mengenai instalasinya Mas. Rumitkah atau plug and play apakah gitu Mas? Boleh dibantu jelasin. Tadi kita pemasangannya tanpa ada potong kabel satupun Ren. Jadi semuanya plug and play. Jadi soket original kita koneksikan ke soket head unit dari brand JSL ini. Semuanya soket plug and play tanpa ada potong kabel. Berarti semua soket to soket mengikuti soket originalnya ya. Aftermarket soketnya pun udah sesuai lah Mas ya. Tentunya, Tinggal di celok. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah instalasinya. Walaupun plug and play, tidak semua itu begitu buka semuanya soket ada situ. Jadi ada treatment khususnya Ren. Ada Jadi, notnya, baik. Ya, jadi kadang-kadang mobil tentunya kayak Range Rover L322 2010 ini dia itu monitornya di atas tapi playernya ada di bawah gitu. Jadi memang harus memahami dari sistem original mobil lo sebelum kita bongkar. Iya. Ya selama insya Allah pesona yang kerjakan sih kita bisa atasi lah. Kayak mobil ini ya Mas tahun 2010 loh. 2010 Kita tapi ngeliat teknologinya udah canggih dan udah lumayan canggih, betul. mobil mahal ya, luxury gitu kan. Tadi ngelihat kondisi sebelum dibongkarnya aja, aduh ini kayak nggak yakin nih. Tapi ternyata setelah kita dalemi, setelah kita kerjakan secara konstan pelan-pelan, nih gak ganti ke upgrade jadi head unit Android Mas. Awalnya juga customer ini juga ragu kan bukan di head unit Ya. karena ada beberapa penawaran dari, mungkin saya nggak bisa sebut ya, dari Tetot teman-teman lah lain, sensor-sensor. ada fitur ini nggak fungsi, ini nggak jalan, harus tambah ini, harus upgrade ini, harus modifikasi ini. Waduh. Akhirnya ketika dia ketemu Pesona, Pesona akhirnya kasih penawaran dari brand JSL ini, akhirnya dia senang, happy Ren, gitu kan. Iya. Dari tampilan original nggak bisa multimedia yang streaming YouTube, Netflix, Google Maps, bahkan head unit originalnya sebenarnya udah mulai udah mulai agak rusak sih, layarnya udah sunburn ya. Iya tadi sempat lihat. Dia ganti Android, jadi happy dia gitu kan. Iya, apalagi dengan kondisi aftermarket ini ya tadi semua fitur ya kayak sistem originalnya yang normal bisa kembali berfungsi normal setelah ganti. Nah, itu yang paling kita note. Iya, besar ya. Itu garis bawah, garis tebel, bold ya Mas semuanya itu ya. Oke,
Mas, tadi juga sedikit sentil aja nih Mas, sedikit sentil tentang masalah kamera 360. Mobil ini juga kan tadi di-upgrade kamera 360-nya. Boleh dong dijelasin Mas, kamera 360-nya. Tipis-tipis aja. Kita pakai kamera 360 sama juga dari brand DSL, ini kamera 3D Pro. Jadi dari kualitas kameranya juga udah HD ya, udah lensnya Sony. Jadi kondisi terang atau kondisi gelap gambarnya tetap clear, tetap bersih dan presisi tentunya. Nanti kita kasih lihat yang ke teman-teman ya buat hasil kameranya. Dan pemasangannya juga di existing originalnya Ren. Nah itu yang menarik. Berarti di tempat, penempatan dulu deh Mas. Bahas penempatan kameranya tuh ada di mana aja? Kalau depan tetap sama di grill ya. Kalau kanan kiri di dekat kamera original kameranya. Jadi kamera yang original kita lepas, kita pasangin kamera dari DSL. Nanti kita kasih ya. Ya di belakang biasa di dekat handle bagasi. Oh iya, bagasi belakang ya. Terus kemudian berikutnya nih cara mengkontrolnya Mas. Ya tadi udah posisinya udah ya, ada di depan, kiri dan kanan. Cara kontrol si kamera 360-nya kalau sudah terpasang. Basic aja sih Ren, kalau kamera ini ketika kita mundur otomatis nge-trigger kamera tabir belakang. Yes. Sen kanan atau sen kiri juga dia langsung nge-display tampilan kanan atau tampilan kiri. Nah, kalau misalnya ketika ingin start standby, di sini ada controller wireless dan jadi boleh dideketin tuh Mas ke kamera. Controller wireless, jadi tinggal pencet ini sekali, tek. Nah, jadi ada sekitar muncul. Ya ada beberapa tampilan yang memang bisa dilihat dari kamera ini dari depan, atas, bawah, belakang, kanan, kiri. Bahkan secara panoramik 360 ini juga bisa dilihat. Bisa dilihat. Oke, Mas, mungkin terima kasih sudah dibantu review nih dari head unitnya dan udah diajak home service nih dari tadi pagi nih. Aduh. Mungkin nanti ada beberapa mobil-mobil lagi yang akan kita review secara detail lagi. Gas. Oke, lanjut terus Mas. Berarti ini udah jadi harusnya jadi rekomendasi sih videonya ya Mas ya. Izin buat para owner atau buat para sultan-sultan izin. Buat para sultan-sultan owner pemilik mobil Range Rover dari tahun berapapun ya Mas? Ya. Jadi Range Rover ini ada beda-beda Ren. Dari 2002 sampai 2004 itu kan yang L322 yang low version. Dari 2005 sampai 2012 yang high version. Nah, ini kita ngerjainnya 2010. Ya. Tapi untuk tipe mobil apa Mas? Evoque. Ini tergolong. Kita DSL ini ada macam-macam tipe brand untuk macam-macam tipe untuk brand tersebut ya. Menyesuaikan kebutuhan si pemilik mobil aja dan mobilnya apa silakan jangan ragu, jangan sungkan. Kita dengan senang hati menjawab semua pertanyaan dari customer. Mau diskusi dulu, nggak ada masalah Ren. Itu setuju banget. Ya, itu aja teman-teman mungkin ya dari kita di video segmen Berto kali ini karena Mas Zainal juga kemungkinan udah capek dari tadi pagi. Hari dulu lah. Dari yang matanya seger sampai sayu. Iya. Oke, terima kasih ya. Tapi nggak apa-apa Ren, kita demi pelanggan kita kasih yang terbaik. Kita setuju lah kalau setuju kerja kita harus sangat setuju yang terbaik Ren. Sangat setuju. Kita berikan semua all out yang terbaik buat customer ya Mas. Betul. Oke, Mas Zainal terima kasih ya Mas ya. Semoga setelah ini nanti bisa istirahat juga ya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton videonya kali ini home service di daerah Jakarta ya masih ya. Dan khususnya untuk para pelanggan atau customer yang pengen pasang home service masih daerah Jabodetabek, langsung aja calling Mas Zainal atau hubungi nomor kami yang ada di bawah ini untuk konsultasi dan pemasangan. Terima kasih sekali lagi. Izin, sampai jumpa di video review selanjutnya.